Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin ini pertemuan yang kedua setelah kemarin pembukaan oleh Ustadz Darus dan juga panitia PPKM. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Kemudian juga sudah disampaikan insya Allah program ini akan berjalan sekitar 3 bulan. Kemudian juga akan ada kajian rutin sepekan sekali, selang-seling antara kita membahas kitab atau lebih tepatnya kutaib At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang bagaimana kita harus berperilaku, bersikap sebagai pelajar pengemban. Saya artikan pengemban karena sebenarnya mencakup semua yang belajar Al-Quran, tidak hanya menghafal. Hamalatul Quran itu tidak cuma sekedar yang hafalan Al-Quran, tapi seluruh yang terlibat proses hafalan, proses belajar Al-Quran, mulai dari membacanya, belajar isinya, mengamalkannya, itu harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan mohon maaf sebelumnya, insya Allah setiap kajian saya, yakni At-Tibyan ini akan kita mulai diusahakan tepat waktu. Kalau telat-telat, maksimal telat 5 menitnya. Dan juga mungkin berlangsung sekitar 45 menit, mudah-mudahan bisa istiqomah. Selang-seling nanti pekan depan insya Allah diisi kajian tahsin oleh Ustadz Mathna, pekan depannya lagi saya, dan begitu seterusnya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kemudian kenapa sih mungkin ini diulang-ulang terus? Mungkin sebagian peserta juga ada yang sudah ikut yang kemarin, maksudnya angkatan, mungkin bukan bulan ya, bulan kemarin, angkatan yang sebelumnya ada kajian lagi. Sebenarnya bukan masalah kita sudah pernah belajar atau belum, tapi di dalam Al-Quran ketika kita membaca, usahakan kita sebagai pelajar Al-Quran tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi juga mengerti apa yang kita baca. Kenapa diulang-ulang masalah tauhid bahwa Allah itu satu? Kenapa diulang-ulang cerita umat-umat terdahulu termasuk kafir Quraisy yang mereka menyembah selain Allah? Mereka menjadikan sekutu selain Allah. Kenapa sering diulang-ulang orang-orang Yahudi yang mereka tidak beriman kepada Rasulullah? Sebab kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka menjadikan Uzair? Mungkin nggak sering. Kemudian orang-orang Nasrani yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, kenapa mereka mengatakan Allah itu tiga, tapi satu-satu dan lain-lain. Salisu salafah. Kenapa? Karena bukan masalah sudah pernah disampaikan atau belum, tapi bagaimana pengetahuan ilmu yang kita tahu atau kita dapatkan itu bisa benar-benar menancap di hati, kemudian kita bisa mengamalkannya. Betapa banyak zaman sekarang orang hafalan Quran, mungkin dia mondok pesantren atau ya nggak mondok, intinya dia belajar di rumah tahfidz atau di mana Al-Quran, tapi kelakuannya mohon maaf itu sangat berbeda dengan Al-Quran yang selalu dia baca. Mungkin ungkapannya rubba hamilil Quran, apa rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Bisa jadi orang sedang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran yang dia baca melaknat dirinya sendiri karena dia berkelakuan tidak sesuai dengan Al-Quran yang dia baca. Sedangkan fungsi Al-Quran di surat Al-Baqarah yang mungkin sudah hafal beberapa karena ini masuk maksurat yang sering dibaca di Adzkarus Sobah wal Masa.
zikir pagi dan sore. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini, kitab ini maksudnya Al-Quran. Dengan kata dzalika, tapi maksudnya ini yang sedang dibaca oleh yang membaca adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya paten, otentik, tidak ada revisi, tidak ada yang disembunyikan atau direvisi. Tidak ada. Sedangkan kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, kalau kita cari yang murni, itu mungkin sudah nggak ada, sudah hilang. Sama orang-orang yang mengaku sebagai penganutnya atau pengembannya, itu sudah dimanipulasi hukum-hukum yang mereka tidak senang dihilangkan. Yang senang, yang cocok, dibiarkan. Nah, Al-Quran, Allah sudah menjanjikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Nah, Al-Quran ini, kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah dengan mantap keyakinan di dalam hati, bertakwa dengan menjalankan perintah-perintahnya, mengerjakan semua hal yang membuat Allah ridha dan juga bisa memasukkan ke dalam surga. Itu penting diyakini bahwa seorang muslim itu harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, maksudnya gitu. Ketika mungkin sebagian peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang masih proses kuliah, sekolah, mungkin juga ada adik-adik yang masih belum lulus SMA, atau mungkin ya sudah berkeluarga, sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu. Dulu ketika kita sekolah, ketika lulus, kita serasa apa itu namanya, lost gitu, plong, lepas semuanya. Sehingga ketika setelah wisuda, mungkin yang di pondok, udah buku-buku yang selama di pondok dipelajari ditinggal. Seakan-akan udah nggak butuh lagi. Materi apa buku-buku dasar gitu, buku pegangan, SPS gitu. Sudah ditinggal, udah ganti, kadang ganti tahun pun belum lulus, ganti tahun sudah ganti buku, buku yang lama udah nggak tahu kemana dan dikiloin atau di mana. Tapi ada kitab yang selalu kita rawat, yang selalu kita dekat dengan kita, nggak akan kita tinggal, yaitu Al-Quran. Al-Quran nggak boleh diletakkan sembarangan. Kita lulus, sudah Al-Qurannya sudah, tinggal aja, nggak usah apaan lagi, nggak usah baca lagi, nggak ada. Selalu dipegang, selalu diulang, dibaca lagi. Karena Al-Quran sebagai pedoman kita. Kalau kita belum punya eh, kedekatan, ikatan seperti itu dengan Al-Quran, merasa Al-Quran hanya seperti buku-buku yang lain, yang hanya sekedar kadang dibaca, kadang enggak, berarti ada yang salah di hati kita, di jiwa kita. Kita harus sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang bertakwa, itu harus menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Insya Allah ketika Al-Quran jadi petunjuk bagi kita, kita akan berada di jalan yang benar. Benar itu apa maksudnya? Benar dunianya, benar akhiratnya. Jangan dinilai kehidupan dunia, mungkin banyak rata-rata zaman sekarang nilai itu, kesuksesan itu dinilai dengan materi. Banyak duitnya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, berarti sukses. Yang enggak berarti belum sukses. Sehingga kadang mengaitkan Al-Quran pun dengan itu. Wah, belajar itu bisa bikin kaya enggak? Jadi arahnya ke sana. Alhamdulillah. Ini kekeliruan. Nanti insya Allah mungkin beberapa hal akan kita bahas di dalam kitab ini juga. Beliau Imam Nawawi menjelaskan. Ini karangan Imam Nawawi At-Tibyan ini. Tentunya kita sering mendengar beliau Imam Nawawi, beliau yang mengarang Arba'in Nawawiyah, yang mungkin beberapa sudah pernah hafal ketika masih SD maupun di TPA. Kemudian beliau yang mengarang juga kitab, konon kitab terbanyak dicetak kedua setelah Al-Quran, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ilmu beliau luar biasa. Beliau meninggal masih muda, bahkan belum sempat nikah. Tapi
ilmunya, jiwa beliau hidup sampai sekarang. Kita masih mempelajari karya-karya beliau. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi Imam Nawawi rahimahullah. Lah, adab ini perlu supaya sikap kita, kelakuan kita selaras dengan Al-Quran yang kita baca. Tentunya tidak bisa bim salah bim insan, tiba-tiba setelah kita baca buku kita langsung jadi baik. Tapi harapannya seperti itu, bisa berubah, dilatih. Bagaimana bisa, terutama masalah hati. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ikhlas. Ada slide, sudah saya bikin slide sederhana. Ada juga kitab aslinya yang panjang, ada juga ringkasannya. Jadi silahkan nanti kalau pengen ringkasannya dalam bahasa Arab bisa kita kirimkan. Kalau slide-nya mohon maaf ternyata belum selesai gitu. Jadi mungkin belum bisa dikirimkan karena belum lengkap. Yang pertama babnya yaitu keutamaan belajar Al-Qur'an. Ada banyak poin-poinnya keutamaan belajar Al-Qur'an. Mungkin pakai slide saya. Satu dulu. Yang pertama, Al-Quran itu berpahala. Jelas. Kenapa kita belajar Al-Quran? Kenapa tertarik untuk belajar Al-Quran? Karena dengan belajar Al-Quran berpahala dan pahalanya lain dari yang lain. Apakah ketika kita belajar ilmu yang lain nggak ada pahalanya? Ada ketika niatan kita benar, ada pahalanya di mana-mana ada pahala. Cuman Al-Quran ini istimewa karena hanya dengan membaca saja pahalanya ada banyak. Sampai Nabi menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan masing-masing huruf pahalanya 10. Wah, luar biasa kan? Kita hanya mungkin ada yang ngambil tahsin dengan ustadahnya. Selama sepekan kok Al-Fatihah terus nggak lulus terus. Ah, jangan dikira nggak lulus. Itu hanya status. Tapi pahalanya insya Allah menggunung. Insya Allah ketika hati ikhlas mudah-mudahan nanti kita akan memanennya, mengetamnya ketika kita sudah berjumpa dengan Allah. Itu pahala itu keutamaan yang bagus. Kalau kita baca komik, baca koran, atau baca yang lain, mungkin nggak ada pahalanya. Kalau kita baca kitab sirah hadis mungkin juga berpahala. Tapi pahala Al-Quran lebih banyak. Itu alasan yang kuat. Yang kedua, kita menjadi sebaik-baik orang. Kenapa sebaik-baik orang? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar dulu tentunya, nggak mungkin tiba-tiba langsung mengajarkan ya. Bisa menyampaikan itu tentunya sebelumnya sudah belajar. Jadi orang yang mengampu pelajaran tahfidz atau istilahnya muhafid atau muhafidhah, tentunya sebelumnya sudah mengalami pahitnya hafalan, jatuh bangun, salah, mungkin juga dimarahi ustadznya gitu. Nah, sekarang bisa mengajari orang lain itu kebaikan yang kedua. Dan semuanya tadi menjadi sebaik-baik orang. Kalau di hadis yang lain disebutkan mungkin umum. Sungguh Allah, sungguh seluruh makhluk Allah, pohon-pohon, hewan-hewan, sampai ikan yang ada di laut atau di sungai. Semuanya memintakan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan ilmu. Mungkin ada yang punya pikiran, Ustadz, saya kan bukan guru ya, bukan ustadz atau bukan ustadzah. Bagaimana? Untuk jadi orang yang bisa menyampaikan itu nggak harus punya status ustadz, guru atau ustadzah. Kita semua bisa. Karena Nabi menyampaikan secara umum, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika kita sudah belajar, tahu satu ilmu mungkin nggak banyak sedikit, tapi kemudian kita bisa menyalurkan ilmu kita
kepada orang yang di dekat kita, mulai dari anak, adik kelas atau yang lain, itu kita jadi sebaik-baik orang. Kedua tadi bergandengan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi bukan hanya sekedar belajar terus sudah berhenti enggak. Tapi setelah belajar bisa mengamalkannya, menghayati, mempraktekkan, kemudian tugas berikutnya mengajarkannya. Insya Allah kita akan jadi sebaik-baik. Orang di mana-mana pengen punya status jadi baik. Itu sulit. Ya. Tapi Nabi sudah menyampaikan bahwa ketika kita belajar Al-Quran, insya Allah kita menjadi sebaik-baik. Mungkin nggak kelihatan, tapi insya Allah di mata Allah kita menjadi orang baik. Berikutnya, yang nomor tiga, kedudukan yang mulia. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis bahwa orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dia apa bahasa Jawanya itu plegak-pleguk itu ya, serat tersendat-sendat, keliru, sering salah, entah panjang pendeknya, entah huruf-hurufnya nggak bener-bener gitu. Itu mendapatkan pahala dua. Pahala dia membaca, kemudian yang kedua pahala kesungguhannya. Itu dapat pahala. Berikutnya, orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, hadisnya kata-katanya membaca. Belajar itu juga pasti ada membacanya. Membaca Al-Quran dan pandai, lancar, enak, nggak salah-salah. Itu kedudukannya lebih tinggi lagi. Nabi mengatakan, ma'asa farotil kiramil baroroh. Nanti akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, yang baik-baik. Wah, ini mau nggak gitu loh. Bersama mereka nanti di surga. Tentunya kita pengen kedudukan yang tinggi. Berikutnya, yang nomor 4. Alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran. Yaitu syafaat. Syafaat apa sih? Syafaat itu apa sebenarnya? Syafaat itu sebenarnya pertolongan. Jadi mungkin kita amalannya pas-pasan. Nggak ada jaminan bahwa kita nanti akan masuk surga. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan hanya orang-orang tertentu saja yang disebutkan oleh Nabi. Mungkin 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Atau kadang-kadang ada sahabat, Nabi ngomong, kalau kalian pengen lihat penghuni surga, lihatlah orang itu. Tapi mudah-mudahan kita masuk surga. Kita tidak bisa pede banget dengan amalan kita. Yakin sudah tiap hari baca Quran, sholat, sudah ibadah. Yakinlah aku nanti masuk surga. Mungkin punya pikiran gitu. Apa iya? Apakah Allah menerima amalan kita? Atau jangan-jangan Allah tidak menerima? Maka kita harus punya banyak yang diandalkan. Amalan diandalkan. Dan juga kita perlu mengandalkan syafaat, pertolongan. Pertolongan itu bisa dari Nabi. Nabi akan memberikan syafaat. Juga orang yang hafal Quran di hadis disebutkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang mati syahid mungkin bisa. Dan kaitannya dengan yang kita bahas sekarang Al-Quran. Al-Quran pun bisa memberikan syafaat. Karena Nabi yang ngomong, Iqra'il Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Nanti Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan pertolongan, syafaat pertolongan kepada pembacanya. Misalnya nih, naudzubillah ya, ternyata amalan kita pas-pasan ditimbang oleh Allah atau banyak yang nggak diterima karena mungkin kita nggak ikhlas dan lain-lain sehingga harusnya masuk neraka. Naudzubillah. Tapi gara-gara kita senang dengan Al-Quran, kita sering baca Al-Quran, Al-Quran akan datang menolong kita memberikan syafaat. Ya Allah, mungkin hanya bahasa saya saja ini ya. Dia dulu suka membaca saya, dia mencintai saya, ya Allah, tolonglah. Maka kita diselamatkan oleh Allah nggak jadi masuk neraka. Yang pada hari itu kalau Allah ungkapkan dalam Al-Quran itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat lagi. Apa? Harta, duit udah nggak berguna lagi, nggak ada duit.
Bahkan orang yang dikubur dengan duitnya pun besok nggak akan sampai akhirat itu. Duitnya hilang. Mungkin bisa jadi malah dicuri sama pembobol mayat, pembobol makam. Yang berguna apa? Ya, amalan-amalan kita. Salah satunya Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan ada hadis lagi yang lebih mantap lagi. Nabi menjelaskan. Di dalam Al-Quran itu ada pesan dari Nabi ini. Ada 30 ayat. Ada satu surat isinya 30 ayat. Yang surat ini punya keistimewaan apa? Dia akan memberikan syafaat, memintakan ampun kepada Allah, menolong orang yang menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, sampai diberi ampunan oleh Allah. Jadi gigih surat ini, memperjuangkan majikannya, maksudnya gitu. Bukan majikannya, mungkin kata-kata yang tepat apa? Penghafalnya gitu. Kalau dulu waktu kecil, bukan waktu kecil, waktu masih belajar, dijelaskan orang yang menghafalnya. Yaitu surat Al-Mulk, semuanya sudah tahu. Dan mungkin sudah banyak yang hafal. Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini istimewa gitu. Jadi setia. Nah, kita harus mengikhlaskan niat, kemudian benar-benar dekat dengan surat Al-Mulk ini. Kita hafalkan, kita baca dulu, kita hafalkan, kita pelajari isinya. Nanti akan memberikan syafaat besok di hari kiamat. Berikutnya, keutamaan belajar Al-Quran menjadi hasad yang boleh atau bahasa hadisnya itu istilahnya ghibthah. Kenapa bisa ada pembahasan ini? Kitab At-Tibyan. Karena Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad atau iri, pengen gitu. Kecuali dalam dua hal. Artinya selain dua hal ini nggak boleh kita pengen. Kita nggak boleh mengingini orang lain selain dua hal ini. Pengen cakep kayak artis yang ditonton nggak boleh gitu. Hasad gitu. Jadi sebenarnya bukan hasad. Kalau hasad itu seperti bahasa jelek. Karena hasad ini kata-kata yang jelek. Perbuatan hati yang dosa gitu. Iri itu kan pengen orang lain tidak dapat nikmat itu, kita yang ganti dapat itu. Hasad. Tapi maksudnya di sini ghibthah. Ghibthah itu apa? Pengen seperti orang itu tanpa menghilangkan nikmat yang ada pada orang itu. Apa itu dua hal ini? Yang pertama, orang yang diberi ilmu Al-Quran, kemudian dia bisa mengamalkannya siang malam. Orang yang hafal. Jadi kalau lihat orang, ini kok Ustadz ini ya Allah, Ustadz Adi Hidayat gitu ya, yang beliau terkenal hafalannya luar biasa kuat. Beliau juga paham makna-maknanya, bisa mengamalkannya. Nah, kita pingin, saya pingin seperti Ustadz itu. Ah, boleh gitu. Itu sesuatu yang boleh dipingini. Toh. Pengen yang kedua apa? Orang yang punya duit banyak, kemudian duitnya dihabiskan infak di jalan Allah. Ya siang malam mungkin. Ya setiap kali ada donasi, ya selalu ikut, selalu mensupport kegiatan-kegiatan positif yang baik-baik. Butuh bantuan kena musibah, mungkin bencana alam dan lain, dia bantu. Karena duitnya banyak. Kalau orang nggak punya duit kan nggak bisa. Lah pengen seperti itu, boleh. Bisa bantunya itu akhirnya duitnya habis karena buat amal. Tapi kalau duitnya buat ditimbun, disimpan, nah itu nanti nggak masuk. Nah, tidak termasuk dalam hadis ini. Berikutnya, kita lanjutkan lagi. Dicukupi kebutuhannya. Kebutuhannya bagaimana? Nabi menyampaikan dalam hadis, barang siapa yang suka baca Quran, sampai dia lupa doa gitu. Karena saking seringnya baca Quran, orang lain nggak baca Quran, sering doa ya Allah, saya minta ini ya Allah, minta ini, sering doakan gitu. Lah orang yang baca Quran karena sehari-harinya baca Quran sampai lupa doa gitu. Mana isi dikirnya dia Quran, gimana? Jangan khawatir. Kata Allah menjanjikan, aku akan memberikan kepada dia, nah, lebih baik daripada apa yang diminta oleh para pendoa gitu.
Ini semuanya akan diselesaikan sama Allah masalahnya, kebutuhannya dan lain-lain. Apa nggak pingin gitu kita diperawat sama Allah. Berikutnya, kita akan mendapatkan surga yang tinggi. Ini yang tentunya kita juga pastinya pingin, kata kata Nabi, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga itu ada darajat. Apa sih darajat itu? Tingkatan-tingkatan. Kalau neraka ada darokat. Darokat itu juga tingkatan, cuma semakin turun ke bawah. Kalau surga semakin atas, semakin atas. Lah tingkatan satu dengan tingkatan atasnya, surga itu bainas sama iwal ard, seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Tinggi banget kalau kita di dunia ini punya rumah. Lantai satu, lantai dua paling berapa sih? 4 meter, 5 meter gitu. Paling tinggi mungkin 7 meter. Wah, enggak tinggi-tinggi, pendek gitu. Bahkan nanti 100, yang ke 100-nya kelihatan. Di surga nanti, wah itu tinggi banget bedanya. Jauh banget ya. Dan kata Nabi kalau minta surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita nanti di sana bersama para nabi, para syuhada. Kalau misalnya meleset-melesetnya di bawahnya, oh surga itu semuanya enak. Tapi ini pesan dari Nabi kalau minta surga minta yang tinggi. Lah kaitannya dengan Al-Quran apa? Surga yang tinggi. Karena besok para penghafal Al-Quran itu di akhirat disuruh baca lagi sama Allah. Nggak tahu Allah yang nyuruh atau lewat malaikat. Karena tidak disebutkan yang mengatakan di dalam hadis itu begini bunyinya. Yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamati qra' warqa. Akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran besok di hari kiamat, bacalah, naiklah. Bacalah kemudian, maaf, ada suara bisik ya. Bacalah, naiklah. Ketika baca, setiap baca satu ayat naik. Baca satu ayat lagi, naik lagi sampai tinggi. Tergantung dia bacanya sampai mana. Kalau hafalannya juz amma, oh, banyak itu, banyak surat kan. Banyak ayat juga, insya Allah itu tinggi banget. Kalau hafalnya sampai kul huwallah, ya di bawahnya nanti. Ya pengen yang mana? Ini sebagai motivasi kita. Kalau mungkin sudah sepuh, udah nggak bisa menghafal lagi nih, ya baca. Baca, dengan baca itu lama-lama kita hafal. Wong kita nggak baca saja, misalnya kita sering makmum. Kita ketemu imam yang pasti kalau dia imam bacanya ayat itu. Kita nggak ngerti surat apa itu yang dibaca panjang ayatnya. Tapi karena kita sering denger sebagai makmum di belakangnya, lama-lama nggak sadar, secara nggak sadar kita hafal. Coba, pernah nggak ngerasa seperti itu? Nah, luar biasa ya kan? Itu hafalan. Maka mudah-mudahan jadi motivasi yang tadinya nggak pengen hafalan, ya mau sedikit-sedikit. Ya cuma setahun tambah eh, satu halaman gitu atau cuma 5 ayat nggak apa-apa. Tapi hafalan itu memang berat proses. Dulu para sahabat ketika mereka eh, berhasil menghafalkan surat Al-Baqarah atau sudah luar biasa istimewa. Gak harus hafal Quran secara keseluruhan. Lah, bab berikutnya yaitu keutamaan menghafal Al-Quran. Tidak, kalau belajar tadi lebih umum, ini hafal lebih khusus. Jadi bidangnya memang hafalan. Hafal itu memang agak sulit. Mungkin kadang-kadang orang alasan gimana saya sudah tua, gimana mau hafalan. Tapi coba kita tengok para sahabat Nabi. Kapan, mulai kapan mereka belajar Al-Quran? Nabi saja diutus jadi Nabi itu ketika umur 40 tahun. Bukan masih muda, bukan masih usia SMP. Dan beliau hafal Quran. Langsung diajari sama malaikat Jibril. Kemudian juga para sahabat, mereka juga bukan muda-muda. Memang ada yang muda seperti Ibnu Abbas, kemudian Anas, Abdullah bin Mas'ud. Mungkin muda-muda yang hafal juga. Tapi banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang mereka sebutannya itu qurra, para penghafal Al-Quran.
para pengamal Al-Quran. Nggak cuma hafal, mereka itu amal. Nah, mereka itu usianya nggak muda-muda lagi. Nggak muda. Tua-tua pada hafal. Maka nggak ada alasan. Mudah-mudahan jadi motivasi. Tidak wajib. Tapi mudah-mudahan dengan motivasi ini jadi mau gitu. Yang pertama keutamaan apa? Kriteria imam. Kenapa kriteria imam? Ini khusus laki-laki ya. Bapak-bapak. Eh, kalau sedang pemilihan imam mungkin dirapatkan di tingkat RW atau RT, itu tentunya yang dipilih pertama kali sebagaimana sabda Nabi, ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum itu yang paling hafal Al-Qur'an. Yang hafalannya 30 juga belum selesai nggak patah jadi imam. Itu kalau sedang pemilihan ya. Kita bisa ikut rembukan bahwa yang pantas jadi imam itu yang punya hafal. Tapi kalau kita statusnya sebagai makmum atau sebagai tamu, tidak seharusnya kita tiba-tiba datang ke masjid orang, oh saya ini sudah hafal Quran, saya aja yang imam, nggak boleh. Maksudnya kenapa Nabi menyebutkan ini untuk memberitahukan tentang keutamaan yang hafal Al-Quran. Berikutnya, Majelis Syura. Kenapa Majelis Syura? Dulu di zaman Khalifah Amirul Mukminin dan juga Umar, beliau biasa menjadikan orang-orang yang punya hafalan Quran banyak sebagai bahasanya itu dewan pimpinan atau menteri yang sekarang ya. Karena di Indonesia mungkin beda karena tidak berlandaskan ini. Tapi orang yang punya Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu agama, yang bisa menentukan halal haram, baik buruk. Kalau orang nggak punya, nggak bisa. Berikutnya lebih utama dari zikir yang lain. Baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Zikir itu ada banyak. Bisa tahmid, tahlil, takbir, dan lain-lain. Subhanallah bihamdi. Qomat kamit yang lain, zikir banyak. Tapi baca Al-Quran itu, ulama banyak yang mengatakan Al-Quran lebih utama. Ini juga bagus dipraktekkan ketika kita naik motor atau apa gitu. Sambil jalan, sambil kita baca. Baca Al-Quran. Murojaah bahasanya kalau istilahnya murojaah. Mungkin ini yang bisa sebagai pembukaan kita sampaikan malam ini. Tidak perlu banyak-banyak, saya khawatir nanti bosan. Karena terlalu banyak mendengarkan lama. Tidak interaktif gitu ya, hanya mendengarkan satu arah. Ini biasanya ngantuk. Nah, mudah-mudahan uh, tidak banyak tapi mengena. Kemudian bisa diamalkan. Itu lebih penting, lebih bagus daripada banyak tapi nggak tertampung. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan dulu. Bebas saja dan santai. Insya Allah kalau kita bisa menjawab atau bisa ada yang lain bisa jawab, dipersilahkan. Jadi tidak perlu malu atau sungkan ya. Kalau saya salah pun nggak apa-apa. Ditegur, mudah-mudahan juga jadi ilmu bagi saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, silahkan. Insya Allah semuanya sudah mulai ya di ampuh oleh pengampunya masing-masing sesuai janji kesepakatan waktunya. Mungkin ada yang online, ada yang offline. Tidak ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan simpel ini Ustadz, penuh. izin bertanya, Ustadz. Gih, monggo Bu. Bu apa Mbak ya? Eh, saya mau bertanya, saya pernah dengar, kebetulan saya baru pemula untuk, mulai menghafal. Walaupun saya di usianya mungkin udah terhitung telat dari, seusia saya yang sebelumnya udah lebih jauh, lebih cepat menghafalnya karena terbentur usia gitu. Terkadang kita kan terbentur dengan, kesehariannya kita, kesibukannya kita, untuk menghafal ini kan jadi kayak agak terbatas banget dan, terkadang yang saya rasakan itu cepat hilang gitu, Ustaz. Adakah solusi untuk kita tuh bisa, lebih memantapkan lagi untuk hafalan kita, untuk lebih bisa lagi gitu di penghafalan lebih bagus lagi gitu, Ustaz? Ya, Terima kasih. Bismillah. Ini saya akan menjawab
dari pengalaman saya dan juga tips dari Nabi ya. Nabi sebenarnya sudah pernah berpesan ini. Sejak dulu, ribuan tahun yang lalu Nabi sudah menyampaikan. Bagaimana sabda Nabi? Ta'ahadu bil Quran. Lahu wa asyaddu tafallutan minal ibili fi iqalih. Kalian harus ngulang-ngulang Al-Quran. Ini Nabi sendiri yang pesan. Ta'ahadu itu diulang-ulang. Jadi nggak cuma sekedar hafal terus sudah hafal ditinggal akan hilang, pasti akan kabur. Maka harus diulang. Lah, diulang-ulang ini caranya bagaimana? Mungkin sebelum masuk ke caranya, Nabi menjelaskan dulu. Al-Quran itu lebih gampang kaburnya, lebih gampang larinya dibandingkan onta yang diparkir. Onta itu cara parkirnya dengan ikol. Ikol itu apa sih? Orang Arab tuh kalau pakai mungkin setelan Arab gitu ya, pakai gamis terus pakai kayak sorban terus atasnya kayak ada item-item gitu. Itu sebenarnya ikolnya. Yang biasa untuk ngikat onta. Gimana ngikatnya? Ontanya duduk, lututnya kan tertekuk. Nah, lututnya ditekuk itu dikasih item-item itu biar dia nggak bisa berdiri. Tapi kadang-kadang onta namanya hewan berontak. Kadang juga bisa copot dari ikolnya itu kabur, lari gitu. Lah hafalan itu kata Nabi lebih gampang lari daripada onta yang diikat itu tadi. Maka kita harus ngulang-ulang. Terus triknya bagaimana sih? Masih Nabi menyampaikan, barang siapa, saya kata-katanya lupa Arabnya, yang punya hafalan Al-Quran, kemudian dia bisa mengamalkannya siang, malam gitu. Terutama malam ya, karena dia qoma bihi ana al-laili wan. Dia berdiri dengan Al-Quran itu. Maksudnya apa? Salat, salat witir, salat tahajud atau salat lail gitu. Bedanya apa? Bisa sholat sebelum tidur boleh. Punya waktu malam itu banyak sholat. Sholat witir, ganjil, atau sholat tahajud, tidur dulu, bangun, kemudian sholat, dipakai sholat. Misalnya sudah hafal amma yatasaalun, di rokaat awal kita baca setengahnya, rokaat berikutnya kita baca separuhnya yang akhir. Nah, atau kalau kuat ya sesurat, rokaat berikutnya surat yang lain, ditapis, diurutkan gitu, itu insya Allah yakin akan kuat hafalannya. Dipakai, dibaca di dalam sholat. Kemudian berikutnya, ini kaidah dari guru-guru kami dulu. Ada ungkapan, mangqara'a khamsan la yansah. Barang siapa yang membaca 5, dia nggak akan lupa. Maksudnya apa? Kalau dihafal 30 juz, sudah hafal, tiap hari membaca 5 juz, berarti akan khatam dalam waktu 6 hari atau sepekan bahasanya. Anggap aja libur sehari gitu. Quran nggak ada liburnya sebenarnya. Tapi anggap aja libur sepekan sekali khatam yang dia hafalkan, dia nggak akan lupa. Jadi dibagi 6 atau dibagi 5. Misalnya hafalan punya hafal sejus gitu. Sejus 10 baris kan dibagi 5 berarti sehari 10 lembar Mas. Bukan 10 baris. Sehari minimal harus ngulang hafalan 2 lembar. 2 lembar. Ini harus mau nggak mau. Jadi nggak bisa kita uh, istilahnya maju terus pantang mundur. Nggak ada istilah gitu. Jadi baca atau hafalan Al-Quran itu istilahnya maju mundur. Kalau guru saya dulu menggambarkan lebih jelek lagi. Uh, Istilahnya ini mungkin nasihat pedas bagi kami waktu itu ya. Jangan sampai seperti monyet cari belalang. Ketika dapat ditaruh di ketiak, dia nyari lagi. Pas dapat lagi kan dibuka tangannya kak, terbang yang ada di ketiaknya ini. Jangan sampai kita hafal Al-Quran yang sini. Terus sudah hafal, sudah dapat, pindah ke halaman berikutnya yang ini besoknya lupa. Gak boleh. Itu nasihat guru kami. Yang mudah-mudahan ini jadi motivasi ya dan juga semangat. Kemudian yang terakhir mungkin tips dari saya. Eh, Terakhir ini tips supaya hafalan tidak lupa yaitu jangan terlalu bergantung dengan mushaf kertas itu. Kadang kita ngulangi hafalan itu di tangan kita ada mushaf, entah di tangan atau di HP. Di HP lebih parah, soalnya nanti banyak setannya lebih pilih tampilan Windows yang lain gitu ya. Nah, malah meninggalkan Al-Quran. Nah, kadang-kadang juga pakai Quran. Kita kalau terlalu tergantung ini, jadi ketika kita lupa, ini apa ya di sini ya, kita lagi ngulang ini. Kita pasti akan nengok nyontek Al-Quran yang kita pegang itu. Apa sih? Sehingga kita bergantung seperti itu terus. Coba kita paksa diri kita nggak megang. Caranya, misalnya kita punya niat, saya mau ngulang surat ini. Tutup. Nggak usah pegang-pegang Quran, nggak usah pegang HP juga.
kosongan sambil jalan-jalan, sambil olahraga, mungkin keliling lapangan atau naik motor. Saya biasa naik motor sambil ke sekolah jemput anak atau pergi kemana gitu sambil naik motor. Misalnya di motor selama setengah jam atau 15 menit dapat berapa gitu. Kita paksa, nggak inget. Kalau bener-bener nggak inget, yang inget yang mana? Setelahnya inget, ini lupa, nggak apa-apa. Baca setelahnya. Atau ini udah blank semua satu halaman nih. Ingatnya halaman berikutnya baru ingat. Oh nggak apa-apa halaman berikut. Itu kalau sudah selesai baru kita sudah nggak bisa lagi ingat-ingat. Atau coba kita ulangi dari awal halaman. Oh ternyata bisa nih ternyata setelah diulangi. Kadang-kadang dengan diulangi ayat sebelumnya jadi bisa. Kalau kepaksanya nggak bisa banget, ya sudah kita lompati. Nanti setelah sampai tempat, kita bisa buka mushaf, kita contek, nyontek. Entah dari HP atau dari mushaf. Oh ternyata salah di sini dilancarkan lagi. Terus nanti perjalanan berikutnya atau sesi murojaah berikutnya yang tanpa mushaf sama sekali itu, kita ulangi lagi. Insya Allah bisa lebih kuat. Itu tips dari saya seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, Mbak atau Ibu. Iya, syukran Ustaz. Ya, prakteknya mungkin Kak. Ada satu pertanyaan lagi mungkin ini terakhir ya. Mohon dijelaskan lagi tentang hadis jaminan kebutuhan hidup tadi. Sebenarnya itu hadis, bentar saya bacakan ini ada masih screen share ya. Hmm, mana ya? Mungkin belum ketemu ya. Intinya kata-katanya itu hadisnya kok kayak atau itu memang sailin gitu. Belakangnya seperti itu. Aku akan memberikan kepada dia. Lah ini. Man syaghalahul Qur'an an dzikri an mas'alati. Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri an mas'alati. Allah mengatakan namanya hadis qudsi. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk ingat kepada Allah, kemudian sampai lupa minta kepada Allah, aku akan memberikan kepada dia lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa yang minta. Dan keutamaan Al-Quran dibanding kalam yang lain itu seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Kan luar biasa ini. Kata-kata hadisnya seperti ini. Mungkin yang saya blok ini ya, dalilnya. Jadi yang ringkasan saya tadi diambil dari hadis. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala mimma u'tiya sa'irin. Tapi apakah yakin bahwa kita akan selalu bergelut? Pastinya kita akan sholat. Kadang-kadang juga setelah sholat kita zikir dulu, doa-doa. Kalau saran saya tetap berdoa gitu, sela-sela. Tapi kalau misalnya benar-benar dengan Quran terus, insya Allah kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi keyakinan dan mantap ya. Kalau belum, mungkin bukan karena tidak dipenuhi, tapi belum. Dan itu bagian dari ujian atau rizki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lidah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ketemu lagi 2 pekan lagi. Saya akhiri. Yang mana ini? Ya, jazakallah khair Ustaz.